wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, jadi untuk hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu ya. Boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan ke Ibu tentang seperti pembelajaran yang berdiferensiasi yang Ibu laksanakan di kelas ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kira-kira Ibu melakukan tujuan pembelajaran di kelas seperti apa yang Ibu capai di sana? Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran project basic learning, nantinya siswa akan diminta untuk bisa membuat produk dan mempresentasikannya. Terkait materi yang akan diangkat di sini adalah menghindari akhlak mazmumah agar hidup nyaman dan berkah seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk mencapai materi yang seperti itu, Ibu menggunakan metode yang seperti apa ya? Untuk metodenya atau langkah-langkah pembelajarannya itu nanti siswa atau murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana mereka nanti akan diberikan tugasnya itu sesuai dengan keinginannya mereka. Kemudian dari tugas tersebut nantinya mereka akan mempresentasikan hasil kerja kerasnya mereka di kelompok-kelompok itu. Jadi di sini bagaimana nantinya mereka bisa mempresentasikan dengan baik hasil kerja kerasnya seperti itu. Gitu ya. Ya. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi ya, kira-kira itu area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran itu seperti apa, Bu? Kalau untuk area pengembangan sendiri, yang pertama itu yang mau kita lihat di sini bagaimana siswa atau murid itu mampu untuk berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya. Karena di setiap pembelajaran itu kami membuat kelompok yang berbeda. Untuk koordinator kelompok itu selalu berbeda. Jadi yang poin kedua yaitu pemimpin pembelajaran, karena setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi koordinator kelompok. Terus yang ketiga itu bagaimana mereka mampu untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja sama mereka dalam kelompok tersebut di depan kelas dengan baik, seperti itu. Seperti itu ya. Iya, luar biasa ya. Langkah-langkah yang Ibu akan terapkan di kelas ya. Jadi setelah itu Ibu ya, kira-kira strategi yang seperti apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran seperti itu? Oke, untuk pembelajarannya seperti itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran saya, yang pertama saya siapkan yaitu yang pertama sekali adalah bentuk perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini pun saya banyak menggunakan media pembelajaran yang saya buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kelas saya sendiri, sehingga saya betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan mereka itu untuk media pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga tentunya rubrik penilaian untuk basis project ini juga disediakan, bagaimana mereka berkolaborasi dinilai, bagaimana mereka mempresentasikan juga dinilai dan sebagainya. Terus kemudian ada evaluasi, habis itu kita mengevaluasi bersama apa yang masih kurang, apa yang ini. Kemudian yang paling penting yang terakhir itu adalah refleksi, seperti itu. Ya. Adakah hambatan yang ditemui ketika melakukan persiapan ini di kelas? Kalau hambatan sebenarnya lebih kepada hambatan-hambatan teknis, karena biasanya pembelajaran yang berbasis pada kodrat zamannya anak-anak itu berkaitan erat dengan yang pertama internet dan lampu atau kelistrikan, sehingga kalau sudah mati lampu otomatis biasanya saya mengalihkan pembelajaran di skenario kedua. Nah, dari skenario kedua ini kalau misalkan tidak memungkinkan, saya akan menambahkan waktu lagi untuk murid-murid kita mengerjakan tugasnya, seperti itu. Jadi selalu ada keberpihakan kepada murid, tinggal kitanya yang menyebarkan diri kalau tugas itu cepat diselesaikan. Jadi seorang pendidik ini memang harus selalu fokus pada siswa ya. Iya, betul. Jadi semua kebutuhan siswa ini ya harus bisa terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang ngantuk? Tidak. Ada yang baru diputuskan? Tidak. Ada yang patah hati? Ada. Oke, saya harap kalian semua baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pelajaran, ayo dilihat kanan dan kiri yang ada sampah silahkan dipungut. Ayo, gercep.
Ayo gercep, gercep, gercep. Ada? Ada? Tidak ada. Oke, terima kasih karena sudah menjaga kebersihan. Ada sampah masyarakat ya? Nggak boleh ngomong begitu. Kita manusia. Baiklah, sekarang tolong diisi presensi digitalnya. Presensi digital itu ketika kalian mengisi tetap dilengkapi dengan foto selfie supaya suatu saat ketika ibu tidak berada di kelas saya bisa tahu kondisi kalian bagaimana dan di mana kalian berada. Oke, silahkan diisi presensi digitalnya. Sudah? 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 Pastikan emailnya adalah email yang biasanya ya. Oke, baik, sudah selesai presensi digital. Mudah-mudahan hadir semua ya. Tadi apa? Siapa tadi yang pakai kacamata? Itu minta izin karena sakit, ada keluarga yang sakit. Oke, baik, tetap kita lanjutkan pembelajaran. Baik, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Tentang pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Oke, sip. Terima kasih atas ingatannya yang masih kuat. Tepuk tangan deh buat kalian semua. Ini kenapa sih Ferdi? Ini Ferdi dari tadi kayaknya ngantuk sekali ya. Kenapa Ferdi? Aduh. Oke, apapun yang terjadi hari ini kelas kita harus tetap bahagia. Oke, tepuk tangan buat kelas kita. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan PTK kita yang kemarin, yaitu penelitian tindakan kelas dengan metode pembelajaran Information Searching dan PJBL atau Project Basic Learning, sama seperti kemarin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian mengerjakan post test terlebih dahulu ya. Materinya tetap sama, tetapi ini post testnya akan Ibu kirimkan dulu ya. Post test yang pastikan email kalian adalah email yang aktif. Bu, tidak bisa di ini Bu. Iya, bagaimana emailnya tidak aktif? Oke, sip, Ibu kirim ya. Sudah ada yang masuk ya? Sudah? Sudah ada ya? Sudah ada? Ini yang di belakang sudah ada, Nak? Ada yang tidak bawa HP? Ada? Ada, satu orang nggak bawa HP. Oke, untuk yang tidak bawa HP, Ibu sediakan sebuah kertas. Ini kertas untuk diselesaikan ya. Kamu kerjakan di kertas saja. Oke, satu orang yang tidak bawa HP. Baik, silahkan dikerjakan post testnya. Post testnya waktunya 10 menit dari sekarang. Post test pretest ya. Silahkan kerjakan pretestnya 10 menit dari sekarang. Kembali jawabannya ke Ibu. Sudah. Oke, sekarang untuk kita masuk ke pembelajarannya. Untuk pembelajaran kali ini kita lihat lagi sama dengan tujuan pembelajaran yang kemarin. Baik, ini adalah kompetensi awal kalian. Siapa yang bisa baca? Ayo baca rame-rame. Apa kompetensi awal yang harus dicapai? Yang pertama? Yang kedua? Jadi tujuan pembelajarannya kan sudah dibaca bareng-bareng ya, sudah dibaca sama-sama. Ada 6 tujuan pembelajaran, di mana dari membaca tujuan pembelajaran tersebut insya Allah sudah tergambar apa yang akan kita lakukan nanti di pembelajaran kali ini. Nah, untuk penelitian tindakan kelas yang akan kita laksanakan hari ini adalah kalian tetap sama seperti pertemuan yang lalu. Kalian diminta tadi menjawab pertanyaan di post test ya. Terus kemudian setelah itu nanti akan dibagi kelompok. Ibu share link dulu untuk materinya. Kemudian nanti akan dibagi kelompok, kalian berdiskusi dan menelaah apa materi yang ada. Kemudian nanti akan mempresentasikan ya. Seperti itu. Baik, sudah dimengerti ya. Oke, sekarang Ibu share link dulu ya, link materinya.
Baik. Oke, ini adalah materinya. Silahkan dicermati. Kalau memang ada yang bisa diambil, silahkan dicatat-catat. Atau kalian bisa langsung menyaksikan di dalam HP kalian. Jadi ini adalah tata cara menghindarkan diri dari sifat temperamental. Ada dibahas di situ. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya bisa mungkin kita akan membagi kelompok ya. Kita akan membagi kelompok seperti biasa. Kita bagi 2 atau 3 kelompok ini? 2. Oke, hitung 1, 2. 2. Kita ketemu semua ya. Yang nomor 1 berarti dia kelompok 1, yang nomor 2 berarti dia adalah kelompok 2. Nah, sekarang sebelum itu perhatikan dulu untuk tugas kalian di kelompok 1, tugasnya adalah menganalisis apa definisi dari goldap itu atau temperamental. Yang kedua, kalian kalian menganalisis apa kira-kira penyebabnya orang menjadi temperamental. Ya, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kalian menganalisis bagaimana cara menghindari sifat temperamental dan contoh-contoh perbuatannya bagaimana untuk menghindari ya, untuk menghindari sikap temperamental itu. Sudah dimengerti ya? Oke, sekarang silahkan beranjak ke kelompok masing-masing. Bangkunya silahkan disusun supaya bisa bersatu dengan kelompoknya. Silahkan. Sudah ketemu sama teman kelompoknya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Jangan, untuk ketua kelompok bagi tugas ya. Oke, ketua kelompok 1 siapa? Nur Laila ya. Oke, ketua kelompok 2 siapa? Siapa? Masih Rahmat dan Rehan lagi ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu deh sebelum mengerjakan tugas. Oke, silahkan dikerjakan dari sekarang. Silahkan. Semua sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, tepuk tangan dulu deh karena sudah selesai tepat waktu. Sekarang waktunya presentasi. Presentasi di sini siapa yang dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu nih? 2. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 siap-siap. Persilahkan untuk kelompok 2 untuk naik ke depan, silahkan. Sudah tersedia. Siapa ini yang presentasi? Rehan lagi. Perhatikan yang presentasi adalah Rehan. Jadi cewek-cewek penggemarnya Rehan pasti bahagia. Tepuk tangan dulu deh buat Rehan dan Rahmat. Baik, kita saksikan ya. Kita saksikan bagaimana pemaparan dari duo R, Rehan dan Rahmat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya sebagai pemateri dan saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tingkat sifat temperamental. Tingkat sifat temperamental ada 3 golongan, yaitu 1. Golongan marah berlebihan, ifrat. 2. Golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrit. 3. Golongan yang mampu berlaku adil dan profesional. Dan di sini ada 5 cara menghindari sifat temperamental, yaitu 1. Membaca tawadus, 2. Merubah posisi, 3. Diam atau tidak berbicara, 4. Berwudu, 5. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ini langsung ke bawah. Sifat amarah. Mana? Terserah kau yang mana. Baik, definisi sifat temperamental atau gadhab. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata gadhab. Dari kata dasar gadhiba, yaghibu, dan gadaban. Menurut istilah gadhab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali ya pemaparan dari kelompok 2 tadi. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Yang ngefans sama Rehan tepuk tangan lebih meriah. Jangan begitu, nanti Rehan tak berani pulang gara-gara kalian ngefans semua sama dia. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Sekarang kita beranjak ke kelompok 1. Silahkan siap-siap untuk menduduki kursi panas. Silahkan. Siapa kelompok 1? Cie. Ayo, siap-siap. Senyum dulu. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Begitu ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil diskusi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Lailatul. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasni. Definisi temperamental. Temperamental adalah kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi di dalam hidup. Biasanya, temperamental adalah kepribadian yang sudah ada di dalam diri sejak Anda lahir. Penyebab temperamental, marah adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Contohnya, faktor fisik jasmania, kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormat kelamin. Faktor fiksi, ucapan yang keji dan tidak sopan, perbedaan atau perselisihan senda gurau yang berlebihan. Apakah sudah jelas? Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang definisi temperamental dan apa saja faktor penyebab orang menjadi temperamental. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, baik. Sebelum itu Ibu mau untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ibu akan kasih post test lagi. Ibu sudah kirim post testnya. Silahkan dikerjakan kembali post testnya. Ibu mau lihat berapa hasil yang bisa dicapai untuk hari ini, untuk siklus 2 kita. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, ayo silahkan. Silahkan dikerjakan kembali ya. Oke, Rehan jangan pusing-pusing dulu Rehan. Soalnya tidak begitu sulit ya. Oke, sudah ketemu ya soalnya yang tadi dikerjakan. Zaskia dulu ya. Zaskia agaknya setelah post test dia agak loyo-loyo. Zaskia butuh traktiran kah? Butuh sekali, Bu. Baik, terima kasih. Dan sekarang sudah selesai post testnya ya. Nah sekarang Ibu mau tahu lagi ada refleksi tentu di akhir. Evaluasi dulu deh, evaluasi teman-teman tadi yang menyampaikan sudah luar biasa ya. Apalagi ketika Rehan naik, semuanya pada heboh. Nah untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah cukup bagus penampilannya untuk kemudian nanti lebih ditingkatkan lagi ya kepercayaan dirinya. Baik, sekarang Ibu mau refleksi dulu deh, refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau refleksi pribadi tentang pembelajaran kita kali ini? Coba saya mau dengar dari sini deh, yang senyumannya paling manis. Iya, oke coba. Dari pembelajaran kali ini, Bu, saya belajar cara bekerja sama dengan teman-teman saya, mendengarkan pendapat mereka tentang kerjasama. Oke, tapi temannya semua tadi bisa diajak kerjasama ya? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 ya, kerjasamanya juga memang luar biasa. Oke, baik, untuk refleksi pembelajaran kali ini siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan, Rizky. Sebagai siswa, kita harus menghindari sikap temperamental supaya tidak mudah marah. Oke, baik, bagus sekali ya refleksinya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah,
sebagai kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah tadi seperti yang dibilang oleh teman kalian bahwa kita harus senantiasa menghindari sikap temperamental. Kenapa? Sikap marah emosi itu adalah sikap alamiah ya dari dalam diri kita, tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita agar tidak menjadi orang yang temperamental, yaitu dengan lebih sabar lagi, diluaskan sabarnya lagi, karena sabar itu bukan ada batasnya, Ferdi. Sabar itu tidak ada batasnya, sehingga kita harus lebih memperluas lagi rasa sabar kita. Dan untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana substansi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi cukup persiapkan diri untuk membawa HP kalian, laptop kalian, dan lagi-lagi jangan bawa pacarnya ya ke kelas ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian menjadi siswa-siswa yang bahagia, siswa yang mengedepankan agama di Madinah ya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses di dunia akhirat. Sekian. Tolong rahmati, bantu baca doa dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dede. Iya. Setelah saya saksikan tadi ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya, saat ini saya akan melakukan pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Boleh, Bu. Iya, jadi yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, Bu? Setelah melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya merasakan lega, senang dan bahagia. Kenapa? Proses pembelajaran yang terlaksana tadi itu bisa dikatakan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena apa-apa yang saya siapkan bisa saya terapkan di kelas pada saat pembelajaran tadi. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di kelas? Untuk area pengembangan itu sesuai dengan pada saat kita percakapan observasi kemarin, yaitu yang pertama membahas tentang bagaimana siswa bisa berkolaborasi, kemudian siswa bisa mempresentasikan hasil kolaborasinya, yang ketiga bagaimana siswa mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Oh iya. Nah, terkait dengan area pengembangan ya Bu, itu kan Ibu sudah sampai di mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas? Apakah sudah berhasil, sudah tercapai ya? Kira-kira jika diberikan nilai rentan 1 sampai 10, kira-kira ini rentan nilai berapa yang bisa Ibu berikan pada saya? Kalau untuk saya menilai secara pribadi ya Bu ya, ini namanya penilaian pribadi, bisa saja berbeda dengan orang lain. Kalau saya melihat pencapaian siswa dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, dengan melihat kolaborasinya, dengan bisanya mereka mempresentasikan di depan kelas, ini yang tercapai bisa 85%. Jadi bisa di poin itu 85%. Jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu bagaimana mereka bisa public speakingnya diperbaiki lagi, sehingga ketika public speaking dan kepercayaan dirinya sudah bagus, maka bisa mencapai nilai yang lebih tinggi lagi. Menurut saya seperti itu. Iya. Ya, jadi ada tidak kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah kemarin tidak ada kendala ya Bu Dede. Cuman biasanya untuk pelaksanaan di kelas-kelas itu biasanya memang ada terjadi kendala. Kendala pun seperti kendala teknis, seperti mati lampu seperti saat ini kan seperti itu. Terus kemudian biasanya anak-anak juga sulit untuk mengakses materi pembelajaran yang saya berikan karena mereka tidak punya kuota, sehingga solusinya adalah berbagi hotspot dengan mereka ketika memang pembelajaran dilakukan di luar lab seperti itu ya. Tapi sudah ada solusi ketika kendala itu terjadi di kelas nanti. Betul, iya. Nah, kira-kira
kapan rencana Ibu ini seperti apa ke depannya? Rencana kedepannya adalah bagaimana bisa sama-sama mengajak teman-teman untuk berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif, karena dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kebutuhan siswa itu bisa kita berikan semuanya melalui pembelajaran di kelas. Jadi kalau misalkan semua guru bisa melakukan hal ini, saya rasa tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai. Begitu Bu Dede. Luar biasa ya. Jadi kira-kira kapan rencana yang seperti ini mulai dilakukan? Kan seperti kita ketahui sendiri di sini ya, maksudnya di sekolah kita ini pada saat awal-awal semester biasa mereka melakukan IHT biasa. Nah, bisa kita gunakan kesempatan untuk IHT ini untuk bisa menyelipkan materi sedikit tentang berdiferensiasi, agar apa teman-teman yang awam pengetahuannya tentang apa itu berdiferensiasi bisa sedikit dapat pengetahuan di setiap semester, awal semester insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu. Luar biasa pendapat Ibu hari ini. Oke, saya kira ya cukup itu saja pertanyaan saya kali ini. Ya, Bu Dede. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.